masalah najis kita itu ragu-ragu apakah ini najis atau enggak, karena kompleksnya permasalahan najis dan permasalahan fikih itu membutuhkan semacam argumentasi yang jelas. Jadi kita perlu referensi apakah yang kita apakah praktek yang terjadi pada kita itu ada referensinya atau tidak. Nah, itu tentu keraguan-keraguan di dalam ibadah akan mengakibatkan kita juga ragu di dalam sholat. Kalau najisnya itu terjadi pada kita, menimpa kita, ada pada badan kita, tentu sholat kita tidak sah. Itu keraguan-keraguan yang biasa kita alami. Di dalam kitab Fikih Madzhabul Arba'ah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, ini menyebutkan ada 25 najis yang dimakfu. Artinya najis itu tetap hukumnya, tetap namanya najis, akan tetapi secara hukumnya itu tidak najis. Hissi najis tetapi hukmi tidak najis. Tentu ini menurut mazhab Syafi'i, kita batasi agar pemahaman kita lebih enak. Asy-Syafi'iyatu qalu, mazhab Syafi'i mereka berpendapat yufa'an umurin, pada beberapa najis ada yang diberikan kemurahan atau dimaafkan atau tidak dianggap hukumnya najis. Apa saja itu? Minha ma la yudrikul basar al-mu'tadilu minan najasah walau mughalladatan. Pertama, yaitu najis yang tidak terlihat oleh kasat mata yang normal. Walaupun najis yang tidak terlihat kemudian dihukumi makfu itu adalah najis mughalladhah, jilatan anjing sekalipun. Dan kita tahu bahwa itu memang najis, cuma tidak kelihatan, maka tidak najis. Nanti ada 3 syarat najis itu bisa dihukumi makfu. Yang kedua, najis yang dimakfu atau tidak dihukumi najis, wa minha qalilud dukhanin najasati, uap dari pembakaran najis. Kita tahu bahwa banyak sekali di area peternakan itu, kalau kotorannya itu sudah menumpuk banyak kemudian dibakar. Al-munfasili, yang terpisah anha saking najis, berarti hanya uapnya saja, najisnya tidak terbawa. Tapi namanya uap itu kan ada warnanya hitam. Warnanya hitam itu artinya itu ada zatnya. Kalau menempel pada kita itu hukumnya najis. Al-munfasili anha, yang terpisah dari najis, biwasitatin nari, dengan perantara api. Jadi ada peternak di perkandangan, karena kotoran itu banyak dikumpulkan kemudian dibakar. Nah, uap atau uap yang mengepul itu najis, mengenai pakaian ya najis. Tetapi makfu, dibuat sholat tetap sah, tetapi itu najis.
secara nama harus tetap kita namakan najis, nggak boleh, itu suci, nggak bisa. Bikhilafil bihar al munfasili bila wasitotin nar. Beda lagi kalau uap atau uap yang disebabkan bukan karena api, itu fa innahu thahirun, maka uap yang tidak disebabkan oleh api itu, maka itu suci, nggak masalah, malahan itu nggak usah ragu, itu bukan najis. Kalau disebabkan api, maka uap atau uap itu ketika mengenai kita maka itu najis. Kalau disebabkan terbawa oleh angin atau contohnya ya, maka itu hukumnya suci. Wa minha dan di antara najis-najis yang dimakfu al-asaru, bekas al-baqi bil mahali ba'dal istinja bil hajar, bekas-bekas sisa ketika kita selesai menjalankan istinja dengan batu tentunya. Kalau istinjanya itu karena di istinja itu kan ada 3 cara ya. Pertama dengan batu, kedua dengan air, yang ketiga digabung antara batu dulu kemudian disempurnakan dengan air. Lah kalau orang itu istinja dengan air kemudian masih ada kotoran, nah itu najis. Kalau istinja dengan batu, lah tentu batu ini tidak bisa sebersih air, maka ketika masih ada sisa-sisa di lingkungan kemaluan kita, maka najis-najis yang sisa-sisanya istinja dengan batu itu dihukumi suci. Tetap ya. Jadi nanti 4 itu satu paket, ada syaratnya 3. Fayu'fa'anhu bin nisbati li sahibi duna ghairihi. Lah, kenajisan yang dimakfu, sisa najis istinja itu bisa dimakfu bagi pelakunya. Kalau si A itu melakukan istinja dengan batu, maka ketika ada sisa itu dimakfu hanya bagi si A, bukan untuk si B, si C. Jadi ketika ada kotoran yang sangat sedikit ketika mengenai si B dan si C, maka kotoran itu tentu tetap najis. Kalau untuk si A sendiri ada sisa-sisa itu ya tidak masalah. La falau nazala fima iqalilin wa asobahu dzalikal asar tanjisubi. Ketika ada sisa-sisa kotoran bekas istinja dengan batu itu terjatuh terhadap air, tentu air yang kurang dari 2 kula, maka kotoran walaupun sedikit, sisa-sisa istinja itu akan menyebabkan air itu berubah hukumnya menjadi air mutanajis. Wa minha, dan diantara najis yang dimakfu nomor 4, tinusyare al-mukhtalitu bin najasati al-muhaqqikoti, yaitu debu yang tercampur dengan najis, debu-debu jalanan,
tetangga jenengan banyak yang ngingu ayam, banyak peternak kambing, sehingga seringkali kambing itu lalu lalang. Bagaimana? Ya kalau seperti itu dilihat, kalau tidak terlihat kotoran najisnya, ya itu namanya makfu. Fa idza syakka fi najasati dzalika din au dzunna kana tahira. Itu kalau yakin bahwa debu di depan rumah Anda itu contohnya, itu pasti di sana itu banyak kotoran walaupun tidak terlihat. Anda beberapa hari tahu bahwa itu adalah banyak kotorannya, kemudian Anda yakin bahwa di situ. Kalau hanya sekedar zon atau prasangka bahwa di depan rumah Anda jalannya itu kemungkinan, masih kemungkinan, maka itu tidak bisa disebut najis. Harus yakin karena dahulunya atau sebelum ada zon itu yakin bahwa jalan itu suci. Wa inna ma yu'fa anhu bi syuruti arba'atin. 4 najis yang dimakfu itu ada syaratnya. Pertama, Allah tadhhira ainun najasah. Pertama, Allah tadhhira ainun najasah, bahwa baik tanah yang di jalan atau rumah yang tidak kelihatan najisnya atau bekas sisa istinja itu tidak ada ainnya, tidak ada najisnya, zatnya. Jadi hanya sekedar perasaan atau apa. Itu syarat pertama. Debu di jalan, asap, bekas sisa istinja dan kotoran yang tidak kelihatan, semuanya harus tidak tampak oleh mata. Kalau tampak ya tentu tidak bisa dimakfu. Saniyan ayyakunal mar muhtarizan an isobatiha bihaitsu la yurhi laila thiyabihi wala yata'arrad li rasyasi nahwi saqain. Yang kedua syaratnya najis yang 4 tadi itu bisa masuk dalam kategori makfu ketika orang yang melaksanakan itu sudah berhati-hati. Anda sudah berhati-hati lewat dari kamar mandi, tidak tahu apa rumah Anda itu banyak kotoran cicaknya, nggak tahu ya, atau sudah dilewati dengan hati-hati ternyata masih terkena, ya nggak masalah. Atau Anda pergi ke masjid melewati jalan, sarung Anda sudah diangkat, Anda sudah pakai sendal, ternyata masih ada najisnya yang mengenai Anda, ya nggak masalah. Terus kemudian lagi salisan antusibahu an-najasatu wa huwa mashin aw raqibin amma idza saqata 'alal ardi fatalawasat thiyabahu fala yukfa anhu linadratil wuku. Yang ketiga, najis keempat tadi, sisa istinja, najis yang tidak kelihatan, uap dari najis dan lain sebagainya, itu bisa dimakfu ketika
orang yang terkena itu dalam kondisi berjalan atau naik kendaraan. Kalau dia terjatuhi najis karena dari atas, umpama telek cecek jatuh ke diri Anda, maka itu tidak bisa dimakfu. Alasan ahli fikih bahwa linadratil wuku sangat jarang terjadi. Jadi faktor sulitnya menghindar itu juga dipertimbangkan oleh ulama-ulama ahli fikih. Antakuna najasatu fi saubin au badanin. Yang keempat, bahwa najis itu mengenai badan dan pakaian. Maka dengan 4 syarat ini baru bisa dikatakan makfu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.